Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Manajemen pertemuan 13 yang berjudul Sistem Perencanaan Sumber Daya atau Enterprise Resource Planning. Sebelum video edukasi ini dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rasya Ribawa. Nama saya Rifa Amelia. Nama saya Alia Nuha. Baik, silakan simak video edukasi kelompok kami sampai habis dan semoga video ini bisa menambah wawasan Anda. Baik, saya akan menjelaskan ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem terintegrasi yang menggambarkan berbagai fungsi utama dalam sebuah organisasi seperti keuangan, produksi, sumber daya manusia, dan logistik ke dalam platform teknologi secara real time. Komponen utama sistem ERP ada dua. Yang pertama, modul keuangan dan akuntansi. Modul ini digunakan untuk mengawasi semua transaksi keuangan yang meliputi akuntansi umum hingga laporan keuangan. Yang kedua, modul manajemen inventaris. Modul ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam pengelolaan inventaris yang meliputi registrasi stok, pengadaan, dan lain-lain. Manfaat implementasi sistem ERP yang pertama, integrasi data lebih baik. ERP menyatukan data dari berbagai departemen ke dalam satu sistem terpusat sehingga memudahkan pengaksesan informasi secara real time. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Dengan mengotomatisasi proses manual, ERP meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. ERP membantu perusahaan mengelola sumber daya secara lebih efisien sehingga mengurangi biaya operasional. Yang keempat, keputusan yang lebih cepat dalam akurat. ERP menyediakan informasi secara real time yang memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang kelima, ada kepatuhan terhadap peraturan. ERP dirancang untuk membantu perusahaan mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Baik, berikutnya adalah tantangan dalam implementasi sistem ERP. Yang pertama yaitu biaya implementasi yang tinggi atau high implementation cost, yaitu ERP membutuhkan investasi besar dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, dan juga tenaga kerja. Yang kedua yaitu waktu implementasi yang lama atau long implementation time. Implementasi ERP dapat memakan waktu hingga bertahun-tahun, tergantung pada skala dan juga kompleksitas perusahaannya. Yang ketiga yaitu resistensi karyawan terhadap perubahan atau employee resistance to change. Implementasi ERP seringkali membutuhkan perubahan besar dalam proses bisnis dan juga budaya organisasi. Yang keempat yaitu sesuai dengan proses bisnis atau fit with business processes, dikarenakan tidak semua solusi ERP itu cocok dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu keamanan data atau data security. Karena ERP mengelola informasi penting dari berbagai departemen, maka keamanan data merupakan prioritas yang paling utama. Slide berikutnya. Berikut ini studi kasus dari materi kelompok kami. PT ISM Tbk merupakan salah satu perusahaan yang telah menggunakan sistem informasi Enterprise Resource Planning dalam menunjang kinerja perusahaannya menjadi lebih efektif dan efisien. PT ISM Tbk memiliki banyak divisi di dalamnya. Setiap divisi harus menyesuaikan rencana dan menjaga persediaan produknya. Untuk memudahkan pekerjaan tersebut agar dapat terorganisasi dengan baik, PT ISM Tbk menggunakan teknologi sistem informasi berupa Enterprise Resource Planning. PT ISM Tbk menggunakan SAP R3 sebagai solusi untuk ERP, SAP Advanced Planner and Optimizer sebagai solusi untuk Supply Chain Management, dan MySAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse. Ketika memilih platform sistem ERP, PT ISM Tbk mengidentifikasi 3 kriteria penting, yakni scalability, dan kemudahan manajemen. Berdasarkan kriteria tersebut, IBM iSeries terpilih menjadi platform hardware yang digunakan. iSeries memberikan virtually trouble-free operation dan mengisi kebutuhan PT ISM Tbk sesuai dengan kriteria yang telah diharapkan, yakni reliability, scalability, dan maintainability. Slide berikutnya. Berikutnya ada case dari studi kasus materi kelompok kami, yaitu kasus pada studi ini adalah implementasi sistem Enterprise Resource Planning di PT ISM Tbk untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis antar divisi, seperti perencanaan produksi, pengolahan persediaan, distribusi, dan juga pelaporan. Masalah utama yang dihadapi perusahaan besar seperti PT ISM Tbk adalah kompleksitas koordinasi antar divisi agar operasional tetap efisien. Untuk itu, PT ISM Tbk menerapkan SAP R3, SAP APO, dan SAP Business Information Warehouse. Tinjau teori. Secara teori, ERP adalah sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan seluruh fungsi bisnis dalam satu basis data agar informasi lebih cepat, akurat, dan real time. Dalam kasus PT ISM Tbk, yaitu SAP membantu integrasi data antar departemen. Kedua, SAP APO membantu perencanaan rantai fase.
PASOK. Ketiga, SAPBW, membantu analisis data untuk manajemen. Yang terakhir, platform IBM Series dipilih karena andai mudah dikembangkan dan mudah dikelola. Input: menurut pendapat kelompok kami, implementasi ERP di PT ISM Tbk sudah tepat karena sesuai dengan kebutuhan perusahaan besar yang memiliki banyak divisi. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi dan mempercepat pengambilan keputusan. Namun, agar ERP tetap optimal, perusahaan perlu yang pertama, memperbarui sistem secara berkala, kedua, menjaga keamanan data, yang terakhir, mengevaluasi kinerja sistem. Strategi untuk sukses dalam implementasi ERP: yang pertama, perencanaan yang matang atau bisa disebut dengan careful planning. Sebelum mengimplementasikan ERP, perusahaan harus melakukan perencanaan yang matang meliputi pemilihan vendor yang tepat DLL. Yang kedua, keterlibatan manajemen puncak atau bisa disebut dengan top management involvement, yaitu manajemen puncak seperti para manajer harus terlibat dalam proses pengembalian keputusan terkait ERP di dalam perusahaan. Yang ketiga, pelatihan karyawan atau bisa disebut dengan improve training. Pelatihan terkait cara menggunakan modul ERP harus diberikan kepada karyawan yang akan menggunakan sistem. Kesimpulannya yaitu Enterprise Resource Planning atau bisa disebut dengan ERP merupakan alat yang sangat efektif dalam mengintegrasikan dan mengoptimalkan proses bisnis perusahaan. ERP memberikan visibilitas yang lebih baik ke dalam operasi perusahaan dengan menggabungkan fungsi-fungsi utama ke dalam satu sistem terpusat. Sekian video edukasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.